Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Lalaris. Hari ini, kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin terasa sangat personal buat banyak dari kita. Sebuah pertarungan sunyi yang mungkin lagi kamu alami, bahkan sekarang, saat lagi dengerin ini. Kita akan bahas soal pikiran yang rasanya nggak bisa diem, suara di dalam kepala yang terus-terusan berputar, menganalisis, dan seringnya malah menyiksa diri sendiri. Yap, kita akan bahas tuntas soal overthinking. Kenapa ini penting? Karena kebiasaan ini, kalau dibiarin, itu seperti pencuri kebahagiaan. Dia nyuri waktu tidur nyenyak kamu, kedamaian kamu hari ini, dan keyakinan kamu buat masa depan. Nah, manfaatnya apa? Di akhir obrolan ini, kamu nggak cuma bakal ngerti kenapa otak kita melakukan ini, tapi kamu juga bakal bawa pulang strategi-strategi praktis buat merebut kembali kendali dan menemukan ketenangan. Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Kamu udah rebahan di kasur, lampu udah dimatiin, suasana udah hening, dan badan tuh rasanya udah capek nganget seharian. Kamu merem, berharap bisa langsung pules, tapi entah kenapa otak kamu malah punya rencana lain. Tiba-tiba kayak ada proyektor yang nyala di kepala, muterin lagi rapat tadi siang. Duh, kenapa aku ngomong gitu ya tadi? Harusnya kan jawabnya gini. Terus adegannya ganti, muterin obrolan santai sama temen, sambil dianalisis satu-satu ekspresi muka mereka. Dari situ, pikiran kamu lompat ke masa depan, bikin puluhan skenario gimana kalau yang bikin deg-degan. Gimana kalau proyek ini gagal? Gimana kalau mereka salah paham sama aku? Kamu sadar, kamu capek banget, tapi tombol stopnya kayak nggak ada. Rasanya tuh kayak kejebak di bioskop pribadi yang filmnya horor dan ceritanya tentang hidup kamu sendiri. Kalau skenario ini kedengeran akrab banget, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Oke, jadi apa sih sebenarnya bedanya overthinking sama mikir mendalam yang produktif? Gini deh. Kita coba bedain ya. Mikir buat cari solusi itu produktif. Ada awal, ada proses, dan tujuannya jelas. Nemuin jalan keluar atau ambil keputusan. Nah, overthinking itu beda. Overthinking itu saat pikiran kita kejebak dalam sebuah loop. Kayak kaset rusak yang muter lagu yang sama terus-terusan. Kita mikirin masalah yang sama, dari sudut pandang yang sama, tanpa pernah sampai ke kesimpulan apapun. Ini proses mikir yang berlebihan, tanpa arah, dan gak ada ujungnya. Dan yang paling bikin frustrasi ya kan, makin kita bilang ke diri sendiri, udah stop, jangan dipikirin lagi. Suaranya malah makin kencang. Ini paradoks yang ngejebak banget. Dan ngertiin ini adalah langkah pertama buat keluar. Biar kita benar-benar bisa ngerasain dan paham gimana rasanya kejebak di labirin pikiran ini, teori aja nggak cukup. Jadi, kita coba lihat sebuah cerita ya. Kisah ini mungkin bakal terasa personal banget buat sebagian dari kamu, karena ini cerminan dari pertarungan di dalam diri yang sering kita sembunyiin di balik senyuman. Kenalin, Dinda. Dia baru aja selesai wawancara kerja buat posisi impiannya. Sejujurnya, wawancaranya lancar-lancar aja. Dia bisa jawab semua pertanyaan, salaman sama pewawancara, dan pulang dengan perasaan cukup optimis. Harusnya malam itu dia bisa santai, makan enak, terus tidur nyenyak. Tapi pas kepalanya nyentuh bantal, ada sesuatu yang ngambil alih. Pikirannya, yang seharusnya ikut istirahat, malah baru mulai lari maraton tanpa garis finish. Semuanya dimulai dari satu percikan kecil keraguan. Tadi pas ditanya soal kelemahan, jawabanku aneh nggak ya? Pertanyaan simpel ini langsung ngebuka pintu bendungan. Dinda mulai muter ulang momen itu di kepalanya. Lagi, dan lagi, dan lagi. Mungkin ada suaraku tadi ketinggian. Mungkin senyumku kelihatan maksa. Dia bedah setiap detail kecil, setiap jeda napas, nyari-nyari kesalahan yang mungkin pewawancaranya aja nggak sadar. Percikan kecil itu mulai jadi api. Nah, apinya sekarang mulai nyebar. Dari satu pertanyaan spesifik soal jawaban wawancara, pikiran Dinda lompat ke kesimpulan yang lebih besar, lebih personal dan lebih nusuk. Gimana kalau mereka sebenarnya nggak suka sama aku? Kekhawatirannya bukan lagi soal kompetensi, tapi soal nilai dirinya sebagai manusia. Setiap keraguan kecil yang dia temukan tadi, sekarang jadi bukti kalau dia emang nggak cukup baik, kalau ada yang salah sama dirinya. Dan dari situ, apinya jadi nggak terkendali, ngelahap semua pikiran rasional. Pikiran Dinda lompat jauh ke masa depan, ke skenario paling buruk yang bisa dia bayangin. Kalau aku gagal dapat kerjaan ini, aku mau ngapain? Pertanyaan ini bukan lagi soal satu wawancara, tapi soal seluruh hidupnya. Dia ngebayangin dirinya nganggur berbulan-bulan, ngecewain orang tua, ketinggalan dari teman-temannya. Satu wawancara yang hasilnya aja belum keluar, sekarang rasanya kayak vonis hidup dan mati. Jam di dinding udah nunjukin pukul 2 pagi. Badan Dinda rasanya remuk, matanya perih, tapi otaknya masih melek, masih sibuk jadi hakim dan terdakwa buat dirinya sendiri. Dia akhirnya ketiduran bukan karena tenang, tapi karena benar-benar kehabisan tenaga. Besok paginya, dia bangun dengan perasaan cemas, padahal hasilnya aja belum diumumin.
Nah, inilah inti dari jebakan overthinking. Ada kutipan yang pas banget buat ini. Kita menderita 2 kali, sekali saat menghadapi kenyataan dan berkali-kali lagi dalam siksaan imajinasi kita sendiri. Overthinking itu nyuri kedamaian kita hari ini buat bayar bunga kecemasan akan masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kisah Dinda ini kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Mungkin namanya beda, situasinya beda, tapi polanya sama. Lantas, kenapa sih otak kita ngelakuin ini ke diri kita sendiri? Kenapa kita gampang banget kejebak di siklus yang jelas-jelas nyakitin dan gak ada gunanya ini? Di bagian ini kita bakal gali lebih dalam akar psikologisnya buat kenal sama musuh kita yang sebenarnya. Oke, secara psikologis, biasanya ada 4 pemicu utama yang jadi bensin buat mesin overthinking kita. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, perfeksionisme. Tuntutan biar semuanya harus ideal dan sempurna, ini bikin kita terus-terusan nyari celah dan potensi kesalahan. Bisa jadi kita habis 1 jam cuma buat nulis 1 email, karena takut ada 1 kata aja yang salah. Kedua, trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Kalau kita pernah bikin kesalahan besar yang akibatnya nggak enak, otak kita yang protektif bakal nyoba mencegah itu keulang lagi dengan cara muter skenario terburuk, yang sayangnya malah bikin cemas. Ketiga, rasa percaya diri yang rendah. Waktu kita nggak yakin sama diri sendiri, setiap keputusan, bahkan yang sepele kayak milih baju, rasanya berisiko banget. Jadi kita analisis terus sampai akhirnya malah nggak jadi ngapa-ngapain. Dan yang terakhir, ini yang paling ironis, adalah kelelahan mental. Makin capek otak kita, makin susah buat mikir jernih. Dan akibatnya, makin gampang dia kejebak muter-muter di kekhawatiran yang sama. Overthinking itu kelihatannya cuma aktivitas di dalam kepala. Tapi biayanya tuh nyata dan mahal banget. Ini kayak pencuri energi yang diam-diam nguras kita dari dalam. Efeknya jelas banget di kehidupan sehari-hari. Kita jadi susah tidur, yang ujung-ujungnya bikin capek terus-terusan. Emosi kita jadi gampang naik turun, gampang tersinggung, gampang sedih. Kemampuan kita buat fokus kerja atau bahkan cuma ngobrol aja menurun drastis. Kita sering kena kelumpuhan keputusan, terlalu banyak mikir pas mau beli sesuatu sampai akhirnya nggak jadi beli sama sekali. Dan yang paling sedih, kita kehilangan momen sekarang. Kita mungkin lagi duduk bareng orang yang kita sayang, tapi pikiran kita ada di tempat lain, sibuk sama kemarin atau besok. Biar lebih paham lagi, kita perlu kenal sama yang namanya paradoks pikiran. Gini, pada dasarnya otak manusia itu kan mahakarya evolusi. Dia dirancang jadi mesin pemecah masalah yang super canggih. Dia selalu siaga, nyari pola, analisis ancaman, dan cari solusi. Kemampuan inilah yang bikin nenek moyang kita bisa bertahan hidup. Tapi di dunia modern di mana kita nggak lagi dikejar macan tiap hari, apa yang terjadi kalau nggak ada masalah nyata di depan mata yang perlu dipecahin? Otak kita nggak bisa diam aja. Dia mulai nyari kerjaan. Dan kerjaannya itu seringkali ya muter ulang masalah lama yang udah selesai atau nyiptain masalah-masalah hipotetis di masa depan. Persis kayak komputer canggih yang lagi nge-glitch atau error, terus ngejalanin program yang sama berulang-ulang. Jadi ini poin penting banget ya, overthinking itu bukan tanda kamu lemah atau rusak. Ini tanda kalau mesin canggih di kepala kamu lagi jalan tanpa arahan yang jelas. Oke, kita udah paham apa itu overthinking, gimana rasanya, dan kenapa itu bisa terjadi. Kita udah kenalan sama musuh kita. Nah, sekarang bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya kita bisa keluar dari jebakan ini? Di bagian ini, kita akan beralih dari analisis ke aksi. Kita akan bahas 5 trik sederhana tapi sangat ampuh yang bisa kamu mulai coba hari ini juga buat nenangin pikiran dan ngambil alih kendali lagi. Yuk kita bedah 5 langkah praktis ini satu persatu. Pertama, tuliskan semuanya. Saat pikiran ruwet di kepala, rasanya tuh abstrak dan gede banget. Dengan nulisin semua itu di kertas, kamu mengubahnya jadi sesuatu yang nyata dan bisa diukur. Ini ngasih sinyal ke otak, oke tenang, kekhawatiran ini udah kecatat, nggak perlu diputer ulang lagi. Kadang pas udah ditulis, kita baru sadar betapa nggak masuk akalnya beberapa kekhawatiran kita. Kedua, atur waktu khawatir. Ini kedengarannya aneh, tapi efektif banget. Tentukan 15 menit setiap hari, misalnya jam 5 sore, di mana kamu boleh khawatir sepuas-puasnya. Di luar jam itu, kalau ada kekhawatiran muncul, bilang ke diri sendiri, nanti aja di jam khawatirku. Ini ngelatih otak kalau khawatir itu ada waktunya, nggak boleh seharian penuh. Ketiga, ubah pertanyaanmu. Ini game changernya. Otak kita bakal jawab pertanyaan apapun yang kita kasih. Kalau kita nanya, kenapa sih aku sial terus? Otak bakal nyari semua bukti kesialan kita. Coba ganti pertanyaannya. Keempat, sadarkan diri pada realitas atau grounding. Pas pikiranmu mulai terbang ke masa lalu atau masa depan, paksa balik ke sini sekarang juga. Coba sebutin 5 benda yang kamu lihat.
4 suara yang kamu dengar, 3 sensasi yang kamu rasain di badan. Ini cara ampuh buat mutus spiral pikiran. Dan kelima, yang sering diremehin, prioritaskan istirahat. Overthinking itu gejala otak yang capek. Maksa diri buat mikir lebih keras pas lagi lelah, itu sama aja kayak lari maraton dengan kaki cedera. Tidur cukup itu bukan kemewahan, itu strategi utama buat kesehatan mental. Nah, kita perdalam sedikit soal kekuatan langkah nomor 3 tadi, mengubah pertanyaan. Coba deh rasain bedanya energi dari 2 pertanyaan ini. Pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku, itu secara otomatis nempatin kita di posisi korban yang pasif. Dia narik kita ke masa lalu, nyari-nyari salah, dan seringnya nggak ada jawaban yang memuaskan. Ini pertanyaan yang ngejebak. Sekarang bandingin sama apa satu langkah kecil yang bisa aku ambil sekarang. Pertanyaan ini fokus ke solusi dan aksi. Dia narik kita ke masa kini dan masa depan. Dia ngasih kita kekuatan buat ngambil alih kendali, sekecil apapun langkahnya. Pergeseran simpel dari mengapa yang menyalahkan ke apa yang memberdayakan, ini bisa mengubah seluruh suasana mental kita, dari putus asa jadi penuh harapan. Teori dan teknik emang penting, tapi yang benar-benar ngasih harapan itu kan bukti nyata kalau perubahan itu mungkin terjadi. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat kisah transformasi nyata dan merenungkan lagi, apa sih arti ketenangan yang sebenarnya? Izinkan saya kenalin Rina. Selama bertahun-tahun Rina itu seorang overthinker kronis. Setiap hal kecil, dari email kerja yang nadanya ambigu, sampai komentar temen di sosmed, bisa jadi bencana besar di kepalanya berhari-hari. Capek sama kondisi ini, dia mutusin buat nyoba beberapa teknik yang kita bahas tadi. Dia mulai nulis jurnal tiap malam sebelum tidur, ngeluarin semua sampah pikirannya. Dia bikin jadwal khawatir 15 menit tiap sore, dan dia mulai latihan mindfulness, cukup 5-10 menit sehari. Awalnya susah banget, pikirannya tetap rame, tapi dia konsisten. Pelan-pelan ada yang mulai berubah. Perubahannya nggak instan kayak sihir, tapi itu nyata dan bertahan lama. Masalah dalam hidup Rina nggak langsung hilang, tapi badai di dalam kepalanya mulai reda. Dia nemuin satu pencerahan yang kuat banget, yang dia bagi di kutipan ini. Coba deh kita renungin sebentar. Aku sadar bukan pikiranku yang harus berhenti, tapi aku yang harus berhenti mempercayai semua pikiranku. Ini dalam banget. Ini adalah kesadaran yang mengubah segalanya. Pikiran-pikiran cemas itu bakal selalu datang dan pergi, kayak awan di langit. Kita nggak bisa ngelarang mereka datang, tapi kita punya pilihan. Kita bisa milih untuk nggak nganggep setiap pikiran negatif itu sebagai fakta. Kita bisa belajar jadi pengamat dari pikiran kita, bukan jadi tawanannya. Sebelum kita tutup, ada satu pesan penting banget yang perlu kita ingat. Kalau kamu seorang overthinker, tolong berhentilah menghakimi dirimu sendiri. Overthinking itu bukan tanda kamu lemah atau rusak atau aneh. Justru sebaliknya, itu tanda kalau kamu peduli. Kamu peduli banget sama kualitas kerjaanmu, sama perasaan orang lain, sama masa depanmu. Kamu cuma berusaha keras buat ngelakuin yang terbaik. Tapi, penting juga buat sadar kalau kadang-kadang solusi itu nggak ditemuin dengan mikir lebih keras. Kadang yang paling kita butuhin itu bukan jawaban yang sempurna, tapi sebuah jeda. Izin untuk istirahat dari pencarian yang nggak ada habisnya itu. Jadi inilah rangkuman dari obrolan kita kali ini. Pertama, overthinking itu kebiasaan yang umum banget, jadi kamu nggak sendirian. Tapi ini juga sangat menguras energi. Kedua, pemicunya seringkali kombinasi dari perfeksionisme, rasa takut, dan capek. Ketiga, dan ini yang paling penting, kamu nggak berdaya. Kamu bisa ngambil alih kendali lagi dengan strategi praktis yang udah kita bahas. Dan terakhir, ingat ya, ketenangan sejati itu bukan berarti hidup tanpa masalah atau pikiran yang kosong. Ketenangan sejati itu adalah kebijaksanaan untuk tahu kapan waktunya berhenti mikir dan mulai ngerasain hidup lagi saat ini juga. Nah, sekarang giliran kamu. Aku mau ngajak kamu buat refleksi sebentar. Setelah dengerin semua ini, coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih satu hal atau satu kekhawatiran yang paling sering kamu putar ulang akhir-akhir ini? Mengenalinya secara spesifik itu langkah pertama yang paling kuat. Kalau kamu mau, coba deh berbagi di kolom komentar, bukan untuk dihakimi, sama sekali bukan, tapi supaya kita semua bisa lihat kalau kita berjuang bareng-bareng. Membaca pengalaman satu sama lain bisa jadi pengingat kalau kita nggak sendirian dalam pertarungan sunyi ini. Kalau obrolan kita kali ini ngasih kamu sedikit pencerahan atau minimal satu alat baru buat dicoba, mohon dukungannya ya untuk channel Nalaris dengan klik tombol suka, tinggalin komentar kamu di bawah, dan tentu aja subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Dan kalau pas dengerin ini, ada satu nama teman atau keluarga yang kepikiran sama kamu, seseorang yang mungkin lagi berjuang sendirian sama pikirannya. Coba dia bagikan obrolan ini ke mereka. Mungkin ini pesan yang lagi mereka butuhin banget hari ini.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga kamu bareng kita di channel Nalaris. Ingat ya, untuk selalu baik sama diri sendiri, terutama sama pikiranmu. Pikiran itu bukan musuh, dia cuma butuh arahan yang lebih baik aja. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana kita akan terus mengubah rasa penasaran menjadi pemahaman. Tetap tenang dan tetaplah ingin tahu.